Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyambungkan antara website kita dengan database yang kita buat. Oke, di sini saya sudah buat database-nya, namanya belajar sendiri. Kemudian di dalam database ini ada satu buah tabel yang juga sudah saya buat, yaitu tabel user. Nah, di tabel user ini ada 4 kolom, ada ID, nama, WA, dan email. Oke. Nah, sekarang kita akan menggunakan PHP untuk mengisi data di tabel user ini. Oke. Di sini saya sudah siapkan folder untuk project ini atau untuk latihan ini, namanya belajar sendiri. Belum ada sama sekali isinya atau filenya. Kita akan buat dulu ya. Misalkan nama filenya adalah daftar.php. Oke, jadi di daftar ini nanti rencananya kita akan buat sebuah form yang dimana nanti akan diinput oleh user berupa nama, email, dan WA. Setelah diinput, nanti diklik tombol daftar, maka datanya akan masuk ke tabel ini. Nah, untuk keperluan itu, kalau teman-teman ingin menyambungkan antara website teman-teman dengan database, bila menggunakan PHP, maka teman-teman perlu menyambungkan dulu PHP-nya dengan database-nya ya. Jadi caranya kita buat satu file dulu ya. Kita buat satu file namanya koneksi.php. Oke, di dalam koneksi.php ini kita atur konfigurasinya. Hostnya kita kasih variabel hostnya kita kasih nama localhost atau kita kasih nilai localhost. Kemudian usernya kita beri root. Kemudian database-nya sesuai nama database yang kita buat, yaitu belajar sendiri. Kemudian untuk passwordnya ya, passwordnya itu biasanya kosong ya. Kalau teman-teman install SAM di komputernya itu biasanya kosong seperti ini. Oke, sekarang ini kita sudah buat 4 variabel. Sekarang kita sambungkan ya. Sambungkan itu menggunakan fungsi mysql-connect. Kita kasih nama koneksi, panggil fungsi mysql-connect. Oke, ini. Kemudian untuk fungsi ini membutuhkan 4 parameter. Yang pertama hostnya, kemudian yang kedua username-nya, kemudian yang ketiga passwordnya, dan yang keempat nama database-nya. Nah, hostnya kita sudah buat ini. Berarti di sini kita tinggal tulis host. Username-nya kita sudah buat juga, kita kasih tulis di sini user. Passwordnya juga ya kita tulis ini password. Dan database-nya kita juga sudah buat db. Oke, ini kita tes dulu ya, kita pastikan dulu bahwa sudah tersambung. Kita gunakan logika if mysql-connect. Oke, kalau tidak ada error, misalkan kalau ada error, echo ada error. Kalau tidak ada error, kita tampilkan tidak ada error. Ini kita buat untuk memastikan bahwa sambungan kita dengan database itu sudah selesai. Oke, kita coba akses. Localhost belajar sendiri. Oke, kita coba buka koneksi.php. Oke, tidak ada error, berarti sudah tersambung. Nah, sekarang kita akan buat isi dari daftar.php. Oke, ini sederhana saja ya. Intinya kita mau lihat bagaimana sih cara input data di sintaks PHP ke database. Oke. Input atau daftar user ya kita buat form. Di dalam form ada, boleh kita kasih label nama, kemudian input, tipenya teks, ini nanti akan diisi oleh nama. Ini kita bisa copy paste saja, kita pakai BR saja ya. Oke, nama, kemudian WA dan email. WA ini kita kasih WA, ini email, tipenya email, kita beri name email. Oke.
Kita coba lihat dulu. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal tambahkan tombolnya. Misalkan kita pakai yang biasa aja ya. Oke, seperti ini. Oke, selesai. Kita coba. Oke. Nah, sekarang kita tinggal buat logiknya di atas sini ya. Jadi saat tombol simpan diklik, inilah yang terjadi. Jadi kita buat seperti ini. If is set simpan. Ya, jadi ini saat tombol simpan diklik, kita akan melakukan apa? Oke, yang pertama kita akan buat variabel nama ya. Variabel nama itu nanti akan ambil dari apa yang kita tulis di inputan nama. Kemudian WA kita akan ambil dari apa yang kita tulis di inputan WA. Kemudian email juga begitu. Oke, seperti itu. Di kedepannya nanti teman-teman sebenarnya kalau pakai cara seperti ini masih kurang aman. Nanti teman-teman belajar cara untuk sanitasi teks. Di sini saya hanya akan lihatkan bagaimana cara menginput data ke database dengan menggunakan sintaks PHP seperti itu. Oke, nanti ini teman-teman belajar lagi bagaimana cara mengamankan agar websitenya tidak diisengin sama orang seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita tiga data ini kita simpan ya, simpan sama dengan, nah simpan kita bisa pakai ini. Dari mana variabel koneksi ini? Itu kita ambil dari sini, ini ya. Ini kita matikan karena tadi sudah selesai tesnya. Kita akan ambil dari sini, makanya nanti kita akan sambungkan antara file daftar.php dengan koneksi.php. Itu biasanya kita simpan di bagian atas sini. Bisa misalkan pakai include once koneksi.php. Jadi kita akan dengan cara seperti ini, maka kita akan pakai semua variabel yang ditulis dalam file koneksi.php. Biasanya bisa juga pakai require ya, require, tapi terserah teman-teman ya. Umumnya memang pakai require ya. Saya lebih suka memang pakai include ya, entah kenapa, tapi orang-orang lebih umumnya pakai require. Karena require itu mengharuskan file itu ada ya, mengharuskan file itu ada. Jadi kalau file itu tidak ada, maka halaman ini tidak akan bisa ditampilkan seperti itu. Oke, ini untuk contoh saya kita pakai yang include one query. Oke, kita akan lakukan menyimpan data ini ke database, berarti insert into, kemudian nama tabelnya di sini, nama tabelnya adalah user ya, user, kemudian nama kolom-kolomnya ada nama, WA, email. Oke, kolom-kolom ini itu sumbernya dari sini ya, nama, WA, email. Untuk ID-nya ini kita set auto increment, jadi nanti akan ada sendiri nilainya. Oke, kemudian value-nya itu value-nya dari untuk nama dia akan ambil dari nama. Kita buat dulu seperti ini, dia akan ambil dari nama, kemudian WA akan ambil dari WA ya. Jadi jangan sampai teman-teman terbalik ya posisinya. Kalau misalkan sini email atau WA boleh, tapi di sini juga harus kita tukar, email dulu baru WA. Oke, kalau sudah, kalau berhasil kita akan tampilkan data sudah disimpan. Kalau gagal, kita akan tampilkan data gagal disimpan. Oke, sekarang kita coba. Ini kita refresh dulu. Sekarang kita coba masukkan misalkan namanya belajar sendiri, nomor WA-nya 08, emailnya belajar sendiri @gmail.com. Kita coba simpan dengan mengklik tombol daftar user. Nah, ini masih belum berhasil karena memang kalau form itu ya, kalau form seperti ini tuh defaultnya dia metodenya get ya. Jadi data ini dikirim ke URL seperti ini ya.
kita harus rubah metodenya, metodenya menjadi post, metode post seperti itu. Kita coba lagi. Kita coba save. Nah, data sudah disimpan. Kita coba periksa di database kita apakah datanya sudah masuk. Nah, ini ya sudah masuk. Seperti itu. Oke, jadi itu ya cara menyambungkan antara sintaks PHP website kita dengan database. Kita akan lanjut di video yang lain tentang bagaimana cara mengedit data ya. Jadi datanya sudah ada, ingin kita edit seperti itu. Oke, itu dia video kali ini. Sampai jumpa di video yang lain.